Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi di sore hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah kita sudah sampai ke minggu ketiga dari bulan Agustus ini. Dan kita juga masih sama dengan tema tentang kemerdekaan. Namun kali ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau 2 minggu yang lalu kita merenungkan kemerdekaan yang sejati, lalu kemerdekaan orang Kristen. Sekarang di minggu ketiga ini kita merenungkan subtema arti kemerdekaan Kristen. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa, mohon Tuhan pimpin kita sementara kita nanti mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus nantinya juga memberikan pengertian kepada kita. Sehingga firman yang kita dengar tidak akan menjadi sia-sia, tetapi akan dihidupkan. Lalu kita juga menghidupkan firman itu di dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kembali Bapa di surga, kami datang dengan kerendahan hati kami saat ini, di mana sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon supaya Roh Kudus mau buka hati kami, mau beri kami telinga seperti telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan pimpin kami di saat kami mendengarkannya saat ini, sehingga firman yang kami dengar tidak akan menjadi sia-sia, tetapi Tuhan bisa termeterai di dalam hati kami. Dan kemudian Tuhan kami bisa menjalankan di dalam keseharian hidup kami. Jagai lindungi kami ya Tuhan sementara mendengarkan firman-Mu, sehingga firman yang kami dengar tidak akan ada satupun yang akan merampasnya. Tapi kami percaya saat ini Tuhan ada beserta kami, memberkati kami dengan firman yang kami mau dengar sore hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan kita di sore hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Di sini kita belajar dari firman Tuhan yang sudah kita baca, bahwa kemerdekaan bagi orang percaya atau orang Kristen, pengikut Kristus adalah terbebasnya manusia, termasuk kita sebagai orang percaya, dari belenggu dosa dan maut. Maut, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang kematian kekal. Kematian kekal ini terjadi atau dialami oleh manusia ketika manusia itu jatuh di dalam dosa. Kita ingat pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, di Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-17 berkata, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa Allah itu tidak pernah merancang tentang kematian terhadap manusia. Kematian adalah akibat daripada dosa. Dan kalau kita membaca firman Tuhan di
1 Yohanes 3 ayat 4 bahwa dikatakan dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kita mengalami kematian kekal akibat dari kita melanggar firman Tuhan. Namun pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dimerdekakan dari kematian yang kekal. Kalau kita bisa merenungkan firman Tuhan di Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-6 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kemerdekaan yang kita dapatkan merupakan karya Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Selain kita dibebaskan dari maut, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga dimerdekakan dari rasa ketakutan. 2 Timotius pasalnya yang 1 ayatnya yang ke-7 berkata demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun kita saat ini masih dalam situasi yang membuat banyak orang ketakutan, namun kita sebagai orang percaya jangan sampai menampakkan rasa takut kita atau memperdengarkan suara bahwa kita takut menghadapi keadaan ini oleh karena juga pengaruh dari virus corona yang ada. Tetapi sebaiknya sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita harus penuh dengan keberanian, dengan semangat bahkan sukacita untuk menyatakan kepada siapapun termasuk mereka yang belum percaya kepada Tuhan, apalagi keluarga-keluarga kita yang selama ini menjadi target kita di dalam doa untuk mereka supaya kembali dan percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita dapat memperdengarkan satu sikap tentang hidup yang tidak perlu takut akan Tuhan, pasti akan punya pengaruh bagi mereka saudara sekalian bahwa dan pasti itu juga terpikir bagi mereka bahwa anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang tidak pernah menghadapi ketakutan atau kekhawatiran apapun sekalipun saat ini situasi yang dihadapi akan membuat juga ketakutan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita di sini bisa menjadi teladan tentunya, menjadi panutan bagi mereka. Sehingga tidak mustahil mereka juga pasti percaya kepada Tuhan. Seperti di Kisah Rasul pasalnya yang keempat ayat 13, di sini kita melihat contoh tentang keberanian daripada Petrus dan Yohanes ketika mereka menjadi pengikut Kristus dan merasa sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Mereka memberikan arti hidup mereka, menunjukkan kemerdekaan itu kepada setiap orang. Terlebihnya pemimpin-pemimpin, para ahli Taurat dan para pemimpin agama, di mana mereka telah ditekan dan menghentikan pelayanan mereka untuk memberitakan firman. Dan ini ada satu peristiwa di dalam pelayanan ketika mereka menyembuhkan seseorang. Mereka melihat orang itu mengalami mujizat kesembuhan dan orang ini bersaksi tentang apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Dan ketika para tua-tua dan para pemimpin agama waktu itu bagaimana menekan Petrus dan Yohanes supaya mereka berhenti memberitakan firman dan
melakukan mujizat-mujizat. Tetapi dikatakan di ayat ini sekali lagi, Kisah Rasul 4 ayat ke-13 berkata, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Ini yang harus kita juga tunjukkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mungkin kita juga diperhadapkan dengan apa yang seperti yang dihadapi oleh Petrus dan Yohanes. Kita menyatakan keberanian yang Tuhan berikan kepada kita tanpa ada ketakutan satu apapun, karena selama kita hidup dalam kebenaran, Tuhan itu akan membela kita. Kemerdekaan bagi kita orang percaya artinya kemerdekaan juga bagi orang lain ketika kita akan menerapkan atau kita mempraktikkan apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Seperti Petrus dan Yohanes, mereka merasakan bagaimana kemerdekaan daripada Tuhan bagi mereka, dan mereka seharusnya juga menyampaikan kepada orang lain. Mereka melakukannya kepada seorang yang sedang sakit dan mengalami kesembuhan. Selanjutnya, arti kemerdekaan bagi kita adalah suatu janji, Bapak Ibu Saudara sekalian. Janji apa itu? Yaitu janji tentang kesembuhan atau kemerdekaan dari sakit penyakit. Di 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Janji Tuhan ini Bapak Ibu Saudara sekalian bisa tergenapi kepada kita saat kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan percaya tentunya. Ia akan menyembuhkan, bahkan janjinya juga dikatakan luka-luka sakit kita yang kita rasakan Dia akan sembuhkan. Agar kita bisa mengalami setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita, baik itu keberanian dan juga kesembuhan dari sakit penyakit, Bapak Ibu Saudara sekalian, penting setiap kita harus membangun hubungan dan pengenalan yang lebih lagi hari demi hari terhadap Tuhan, dan persekutuan kita dengan Roh Kudus melalui perenungan kita akan firman Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, mari biasakan diri Bapak Ibu setiap hari untuk bisa membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, dan juga disertai dengan doa pribadi yang teratur, dan tentunya doa bersama keluarga melalui mesbah doa kita yang setiap harinya kita lakukan sampai hari ini. Dan kalau kita mengingat di 2 minggu yang lalu tentang Galatia pasal 5 ayat yang pertama B berkata, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya, kemerdekaan bagi kita sebagai orang percaya atau orang Kristen sebagai pengikut Kristus adalah hidup tidak lagi diperhamba atau dijajah oleh dosa serta terluput dari maut. Bersyukur ya Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Tuhan menyertai kita sampai hari ini, dan patut kita berterima kasih karena seorang pun dari kita, seluruh umat Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih diluputkan dari pengaruh virus corona. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kemerdekaan jangan disalahgunakan, tetapi benar-benar kita manfaatkan waktu yang Tuhan beri
kepada kita isi kehidupan kita, baik hidup untuk bergaul dengan Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan untuk bisa memerdekakan orang lain. Selanjutnya dikatakan dari ayat ini, Galatia 5 ayat 1b dikatakan, di mana arti daripada kemerdekaan kita sebagai orang percaya, kita harus melakukan firman dengan setia dan menjadi dampak bagi orang yang belum mengalaminya tentunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini renungan kita di sore hari ini. Mari arti kemerdekaan kita sebagai orang Kristen melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar sore hari ini, biar itu juga akan terus terlihat dan juga dinikmati oleh orang lain. Puji syukur Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Tuhan Yesus memberkati dengan firman yang sudah kita dengar di sore hari ini. Mari bersama-sama kita memanjatkan doa kita kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita buat firman yang sudah kita dengar. Segala puji syukur Bapa di surga kembali kami persembahkan kepada Engkau sore hari ini. Kami sudah mendengar akan firman-Mu. Biarlah itu tidak hanya sekedar kami dengar, tapi firman-Mu berkata bahwa firman itu perlu dilakukan. Dan mohon Engkau tolong kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mengakhiri renungan dan ibadah ini dengan memohon berkat daripada Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian sekali lagi, mari mengangkat kedua belah tangan kita. Kita bersama-sama terima berkat dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami memohon berkat daripada Engkau. Itu berkat daripada Allah Bapa kami, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai memberkati kami sekalian di sore hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang percaya atas janji dan berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.